Tes. Seperti yang saya sering sudah biasakan, silakan pemain musik, silakan duduk di depan. Semua kursi yang di depan yang masih kosong tolong diisi, dan tidak ada lagi orang yang berlomba-lomba duduk di belakang. Hitungan yang ketiga, kalau semua kursi yang di depan sudah terisi, baru saya akan mulai. 1, 2, 3. Kalau lihat di depannya masih ada yang kosong, nggak usah dipaksa, nggak usah menunggu orang, langsung kita. Oke, saya lihat masih ada yang kosong. Yang di depan itu bukan buat pengerja, itu buat semua jemaat Tuhan yang mau mendengarkan firman. Oke, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu kalau Tuhan mau berbicara. Belajar taat, dengar-dengaran. Kita nggak bisa sebagai orang tua bilang sama anak kita, taat ya, dengar-dengaran kalau orang tua ngomong. Tapi kalau ketika Tuhan mau ngomong, kita sebagai orang tua nggak bisa dengar firman Tuhan, nggak bisa dengar instruksi dari Tuhan. Masih ada yang kosong. Ini masih ada 3 yang kosong, di depan masih ada 1 yang kosong, di sana masih ada 4 yang kosong. Isi segera dengan cepat, baru saya akan mulai. Masih ada 3 di depan, masih ada 4 di sebelah kanan. Oke, masih ada 4 di sebelah kanan, mari. Saya tidak pernah membiarkan 1 pun kosong. Kursi paling depan tidak pernah boleh kosong. Bapak, Ibu boleh maju ke depan, yang di belakang. Good. Oke, pemain musik, worship leader, apa yang kamu kerjakan pada saat tadi? Setengah jam, 45 menit. Apa yang kamu sedang kerjakan? Mana worship leader? Apa yang sedang kamu mau kerjakan dengan 45 tadi? 45 menit. Bermain musik. Besok halo. Amsal 1 ayat yang ke-1 bilang begini, barang siapa yang mencondongkan hatinya kepada perkataanku. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang teguran yang diberikan oleh Bapa kepada anak-anaknya. Salomo sedang berkata kepada anak-anaknya, barang siapa mencondongkan hatinya kepada teguran, maka selamatlah hidupnya. Nah, saya ingin kita sama-sama mengerti, setiap kali kita ibadah, kita harus mengerti ada agenda Tuhan yang harus kita bisa eksekusi. Pemain musik dengar, worship leader, singer, dengarkan ini baik-baik. Karena kalau kamu miss dengan ini, maka kamu sedang membiarkan ibadah setiap minggumu cuma jadi pertemuan belaka yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, saya mau bilang begini, Indonesia sudah cukup dengan banyak gereja yang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Halo, amin? Come on, kalau memang Tuhan percayakan gedung yang cukup besar, Tuhan percayakan dengan jemaat yang begitu luar biasa, come on, mari pastikan setiap pertemuan, setiap kita menyembah Tuhan, kita pastikan bertemu dengan Sang Tuhan, Sang Firman yang akan sanggup mengubahkan kehidupanmu. Karena firman Tuhan Yohanes 1 yang ke-1 bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Berarti apa? Ketika setiap jemaat bertemu dengan Sang Firman, lewat apa? Betul, lewat ketika kamu mendengarkan firman. Tapi bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tapi ketika kau sedang praise and worship, ketika kamu sedang menaikkan pujian penyembahanmu, ketika engkau sedang berbahasa roh, ketika engkau sedang membangun manusia rohmu, ketika engkau sedang fellowship. Pertanyaannya adalah begini, apakah engkau sudah berjumpa dengan Sang Firman? Kalau kau selalu berjumpa dengan Sang Firman, ini yang saya mau bilang, bahwa kamu tidak akan pernah kehilangan iman. Kamu tidak akan pernah yang namanya kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa gereja nggak bisa lagi mendatangkan mukjizat? Believe me or not, believe it or not. Karena gereja sudah kehilangan iman. Kenapa gereja kehilangan iman? Karena gereja udah nggak lagi ketemu dengan Sang Firman. Halo. Ketika gereja udah kehilangan iman, saya mau bilang, gereja tidak ada bedanya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial di luar. Padahal kalau kita baca di Matius 16, gereja didesain dengan sebuah desain yang lain. Gereja tidak pernah didesain untuk menjadi panti sosial. Saya terpanggil untuk menggembalai orang-orang tua yang nanti mau mati, nanti masuk surga. No. Gereja tidak pernah dipanggil untuk itu. Lihat desainnya dalam Alkitab. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kasih desain tentang gereja di sini. Gereja sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang namanya kebenaran, mana yang namanya psikologi, mana yang namanya menyanyi dengan apa yang namanya memuji dan menyembah. Saya mau bilang begini, harusnya pujian penyembahanmu bisa menggemparkan langit. Bahkan saya mau bilang begini, di kitab Wahyu dijelaskan begini, ketika umat Tuhan memuji dan menyembah, sorga hening 30 menit. Sorga tiba-tiba diam. Tapi itu bicara tentang praise and worship. Itu bicara tentang apa? Itu bicara ketika umat Tuhan memutuskan menaikkan pujian penyembahannya yang benar-benar dari hatinya, maka sorga diam. Sekalipun itu malaikat dengan suara yang paling bagus yang ada di alam semesta ini, tiba-tiba sorga harus diam. Kenapa? Karena ada umat Tuhan yang memuji dan menyembah. Tapi persoalannya begini, Alkitab tidak pernah bilang sorga diam ketika umat Tuhan menyanyi lagu rohani. Main keyboard, maju ke depan. Alkitab nggak pernah bilang dan memberikan kepada kita pengetahuan bahwa Tuhan hadir ketika umat Tuhan menyanyikan lagu rohani. No. Tuhan hadir di atas apa? Apa? Puji-pujian. Dia nggak datang dalam nyanyianmu, dia nggak datang dalam cuma ucapan lip service-mu, dia datang dalam pujian penyembahanmu. Saya masih lebih bersemangat dari kita semua. Saya baru pulang dari Bandung.
Harusnya badan saya jauh lebih capek. Tapi saya masih tetap bisa bergelora khotbah bersama dengan Tuhan. Ini bukan bicara tentang umur, ini bicara tentang hati. Where's your heart? Di mana hatimu? Saya mau bilang begini, percuma kamu datang ke tempat ini, tapi hatimu di luar. Sehingga pujian penyembahanmu bukan lagi cuma jadi lip service, tapi itu jadi seperti kain kotor di mata Tuhan. Halo? Ya. Saya nggak pernah takut pas oh Bapak nanti gak diundang lagi. Terpujilah Tuhan. Amin. Karena saya bukan nanti hamba Tuhan yang senang membelai-belai. Umat Tuhan kalau nggak belajar kebenaran, nggak belajar tentang kasih yang benar, tentang kasih Bapa, nggak akan pernah kemana-mana. Kalau gereja nggak pernah bisa berubah, umat Tuhan di Indonesia nggak akan pernah bisa memberikan dampak pada siapapun. Halo, amin. Mau memberikan perbedaan? Amin. Saya mau bilang begini, perbedaan yang kamu bisa mulai, nggak cuma akan bisa terjadi ketika kamu muda, bahkan di usiamu yang tua. Saya mau bilang, nggak akan. Saya berbicara dengan otoritas ilahi. Perubahan bisa kamu mulai ketika bahkan umurmu 80 tahun. Kaleb di umur 90 tahun, dia bisa memberikan sebuah dampak yang begitu luar biasa. Halo. Ini bukan bicara tentang umur, Pak saya udah tua, nggak mungkin saya semangat. Bahkan saya mau bilang ini sebuah rahasia. Kata antusias berasal dari sebuah kejadian. Karena jemaat pada zaman mula-mula itu sangat radikal sama Tuhan. Dia nggak pernah takut sama derita, aniaya, penganiayaan. Dia nggak pernah takut. Dia terus lakukan apa yang dia tahu itu akan menyenangkan Tuhan. Dia terus lakukan. Ketika orang dunia melihat orang anak Tuhan seperti ini, mereka bilang, this is antusias. Antusias itu bicara tentang gelora kepada Sang Mesias. Jadi antusias harusnya sumbernya di gereja Tuhan. Antusias seharusnya bukan dimulai dari ketika kita mendengarkan Mario Teguh. Antusias seharusnya bukan dimulai ketika kamu mendengarkan Tung Desem Waringin. Antusias seharusnya benar-benar bisa dimunculkan dari gereja Tuhan. Halo? Ya. Siapa yang tahu apa fungsi gereja Tuhan? Mumpung kita masih sedikit, saya ingin kita semua review sama-sama definisi apa. Karena saya belum bilang begini, 2016 akan menjadi tahun di mana apa yang bisa digoncangkan akan kembali digoncangkan. Nah kalau kamu nggak punya firman yang tidak bisa digoncangkan, kamu bahaya di masuk tahun 2016. Nah saya pengen kita review semua pengertian yang kita mengerti. Dimulai dari ketika kamu datang setiap hari Minggu sore jam 5 di tempat ini. Apa yang kamu tahu tentang gereja Tuhan? Kenapa sih kamu harus datang? Apa tujuannya kamu datang ke gereja? Kenapa kita harus datang? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus dengarkan firman? Ada yang tahu? Kenapa kamu harus main musik? Kenapa kamu harus main drum?
Kenapa kamu harus memimpin pujian? Jadi singa. Tahu nggak kenapa alasan? Ada yang tahu? Ada? Saya kayak khotbah di depan radio. Nggak ada respon sama sekali. Halo? Halo. Ada yang tahu kenapa kamu harus datang ke gereja? Hah? Beribadah. Kenapa harus beribadah sama Tuhan? Tuhan. Kenapa harus memuji Tuhan? Karena Allah itu layak dipuji. Kenapa dia layak dipuji? Karena dia tidak bisa memuji dirinya. Jadi umatnya harus memuji dia. Terkesannya memaksa. Tuhan sepertinya haus sama pujian. That's right. Betul kan seperti itu? Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. So what? Dia bisa ciptakan malaikat untuk memuji dia. Kenapa kamu yang harus memuji dia? Karena itu kita diberikan hidup di dunia ini hanya memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Is really? Benar kan? Kalau kita memang untuk pujian penyembahan, ngapain kamu kerja? Dia ada dua firman-Nya. Orang yang makan, orang yang bekerja dalam waktu. So, alasannya bukan itu. Kenapa kamu harus memuji menyembah? Saya tanya begini, kalian akan crack langsung. Oh, pujian penyembahan karena saya kangen sama Tuhan. Ada beberapa orang bilang begitu. It's really. Benarkah kamu punya pengertian seperti itu? Bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang mengajar, you are the creator to worship Him. Wah, benar? Come on. Lihat. Seluruh desain kehidupan kita ada di sini. Kalau gereja tidak segera mengambil langkah untuk kembali memposisikan firman pada otoritas tertinggi pada gereja, sehingga pengetahuan yang diberikan bukan pengetahuan yang diturunkan dari kepala sinode. Seandainya gereja tahu itu, maka saya mau bilang begini, gereja tidak akan ada pada posisinya yang sekarang. Gereja akan benar-benar seperti yang gereja mula-mula. Satu sisi orang segan, respect, tapi di satu sisi yang lain mereka sangat tertarik untuk masuk ke dalam gereja Tuhan. Sehingga dalam waktu cuma 1 hari, nggak aneh 3.000 orang bisa ditobat. 3.000 orang tiba-tiba bisa ditambah ke dalam 1 hari. Saya tantang. Gereja mana di gereja di Indonesia yang bisa dalam 1 hari saja menambahkan jemaatnya 3.000 orang? Dan kamu masih bisa sombong bilang begini, ini desain yang akurat sesuai dengan firman Tuhan. Come on. Let's kita mundur 1 langkah untuk bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, yes, langkah saya salah. Kenapa? Nggak bisa berikan dampak. Saya mau review ulang Tuhan, dan saya mau belajar dengar-dengaran apa yang memang Tuhan sudah sampaikan lewat firman. Kenapa manusia harus menyembah Tuhan? Pelajari dari sini. Apakah Daud menyembah Tuhan karena dia memang merasa Tuhan haus dengan pujian dan penyembahan umatnya? No. Kalau saya tahu
Ada orang yang benar-benar pengennya maunya dipuji terus, maunya dinaik-naikin terus, apalagi yang cuma yang duitnya banyak nih, ya kan? Maunya dipuji terus, disebutin namanya terus sama gembala gitu kan. Halo, kalau dipuji terus dipuji, pengennya kayak gitu. Kalau saya tahu ada orang kayak gitu, pilihan yang akan saya lakukan adalah saya akan biarkan dia hidup tanpa pujian. Kenapa? Karena ketika saya memuji tidak akan mengubahkan kehidupannya. Ngerti maksud saya? Tapi Tuhan masalahnya nggak harus pujian dan penyembahan umatnya, no. Makanya Tuhan bilang begini, persembahanmu kepada bangsa Israel, pujian penyembahanmu itu kayak barang kotor di mata Tuhan. Karena ketaatan lebih penting daripada korban. Kalau Tuhan dia harus pujian penyembahan umatnya, dia nggak akan lihat, oh ini dia belum taat tapi dia puji-pujian, ya udahlah saya terima karena saya pengen dipuji. Tapi Tuhan nggak gitu. Dia Tuhan bisa bilang begini, percuma kamu puji Tuhan, percuma kamu nyembah Tuhan, tapi kalau hidupmu tidak pernah akurat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, percuma itu. Karena aku lebih memandang ketaatanmu. Halo? Memainkan musik bukan karena kamu dapat jadwal untuk bermain musik, no. Mari kita punya definisi ulang, kita definisikan ulang semuanya supaya kita bisa bangun gereja sesuai dengan pola pikirnya Tuhan. Kita lihat Matius 16. Apa yang Tuhan idam-idamkan atas gereja Tuhan? Gimana gereja Tuhan itu seharusnya ada di atas dunia ini? Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-20. Sudah dapat? Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Oke. Oke, good. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Now when Jesus came into the district of the Caesarea Philippi, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? Ayat ke-13 bilang begini, setelah Yesus tiba di daerah Caesarea Philippi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus kesenangannya kasih pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan pemikiran. Makanya tadi sama seperti yang saya lakukan, saya kasih pertanyaan supaya kita mikir, supaya kita jadi dewasa, belajar memikir. Otak dikasih Tuhan supaya kamu mikir, ngerti? Oh, jangan pakai otak, pakai iman. Hello, kalau kamu pakai iman, ngapain Tuhan kasih otak? Ngerti? Supaya kamu bisa berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Kenapa Tuhan kasih otak? Nah, Tuhan bilang begini, menurut orang, siapa anak Allah itu? Son of Man, anak manusia itu. Ayat yang ke-14 bilang begini, and they say, karena murid-muridnya berkata,
Some say John the Baptist, and the other Elijah, but still other Jeremiah or one of the prophet. Ada beberapa orang bilang bahwa Yesus adalah pengganti Yohanes Pembaptis. Ada beberapa orang juga yang berkata bahwa kamu adalah Elijah. Karena firman Tuhan berkata bahwa sebelum anak manusia, sebelum Mesias datang, bahwa Elia ini akan diutus kembali ke dunia ini. Supaya apa? Membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan anak-anak kembali kepada bapaknya. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak memukul bumi sampai musnah. Itu ada di Malaki 4, betul? Nah, pemengertian itu yang ada di beberapa orang, sehingga bilang bahwa ini Elia. Kenapa? Karena Yesus membalikkan semuanya kepada fungsinya. Hati bapak-bapak kembali kepada anak, dan anak kembali kepada bapak. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang pemulihan fungsi. Halo? Itu bicara tentang bahwa bapak harus punya hati buat anaknya, dan anak harus punya hati kepada bapaknya. Makanya harus dibalikin. Berarti ini bicara tentang restorasi. Oke? Nah, makanya ada beberapa orang berkata bahwa Yesus adalah Elia. Ada beberapa orang juga yang berkata bahwa kamu adalah Yeremia. Lihat, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, seorang dari para nabi. Semuanya bicara tentang restorasi. Semua orang menganggap bahwa Yesus adalah utusan Bapa yang akan mengembalikan orang pada fungsinya. Bukankah itu juga yang terjadi atas gereja Tuhan hari-hari ini? Orang menganggap Yesus cuma penyelamat. Halo. Orang cuma menganggap Yesus sebagai orang yang bisa, Tuhan aku sakit, aku butuh kesembuhan. Ngerti nggak? Orang cuma menganggap Yesus, bahkan banyak gereja menganggap Yesus sebagai salah satu komoditi paling Yahud untuk mendatangkan persembahan. Bahkan ada beberapa pelayan Tuhan yang sengaja pindah ke gereja-gereja, main musik karena dibayar. Halo? Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus cuma jadi komoditi yang sanggup mengubahkan mereka dari status sosial satu kepada status sosial yang lain. Bukankah itu yang terjadi pada hari-hari ini? Nah, makanya Tuhan bertanya, menurut orang, siapa aku ini? Beberapa para murid Yesus setuju dengan pendapat itu, bahwa Yesus cuma jadi sebuah utusan yang akan bisa merestorasi, yang seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang akhirnya tidak berfungsi harus dibalikkan oleh Yesus. Tapi Yesus bilang begini, tapi He said to them, kepada para murid-muridnya, ayat yang ke-15, but who do you say that I am? Lihat, tadi Yesus bilang begini di ayat yang ke-13. Sekarang Yesus setelah dia datang dari distrik Kaisarea Filipi, dia bertanya, menurut orang siapa anak manusia? Tapi di ayat ini dia bilang begini, menurut kamu nih para murid yang ada di gereja, siapa aku? Who I am? Apakah Yesus lupa dengan dirinya sendiri sehingga dia harus tanya sama orang? Apakah itu artinya di ayat itu? Hah? Gimana? Masih bisa ikut sama saya? Masih? Apakah itu yang ditanya Yesus? Apakah Yesus lupa ingatan? Oh. Tapi dia memberikan sebuah pertanyaan supaya orang bisa mengevaluasi ulang. Bagimu
siapa Yesus. Dia pakai dengan kalimat bukan lagi Son of Man, tapi dia bilang begini, who I am. Dia bilang begini, itu bicara tentang sebuah kiasan yang membicarakan dan menelisik. Kita kan punya hubungan pribadi nih. Lu kenal gua kenal sama lu. Nah, menurut relationship yang selama ini terbangun, Tuhan tanya begini, siapa aku? Kamu udah dengar kata orang mengenai Son of Man. Dia pakai kalimat kata ganti ketiga. Tapi di kalimat ini dia bilang dia nggak lagi pakai kata pengganti. Dia bilang menurut hubungan pribadimu dengan aku, siapa itu Yesus? Anehnya, kita ingin berpikir sama-sama pada scam, pada situasi yang saat itu terjadi. Anehnya, semua murid-murid yang udah ngerti bahwa dia nggak bilang siapa menurut kamu aku, enggak. Dia bilang begini, Son of Man. Ngerti nggak? Dia pakai kalimat ganti ketiga itu bicara tentang apa? Dia ingin menguji para murid-muridnya. Kenal nggak yang disebut dengan Son of Man itu? Ngerti maksud saya? Ngerti? Halo? Dia pakai kalimat ganti ketiga dengan sebuah harapan bahwa dia bertanya kepada murid-muridnya, kamu tahu nggak Son of Man? Son of Man itu aku. Nah, kata orang Son of Man itu apa? Siapa bagi mereka? Oh, orang-orang, dia adalah orang yang diutus untuk melakukan restorasi. Pada intinya begitu. Tapi Yesus berkata begini, tapi menurutmu siapa aku ini? Dia langsung bandingkan. Itu bukti bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Dia langsung bandingkan. Dia langsung tabrakin. Kamu udah dengar dari kata orang? Sekarang pengalaman pribadimu dengan aku membicarakan dan membuat kamu bisa kenal aku itu seperti apa. Nah, saya merasa bahwa sepertinya Tuhan sedang mau berkata kepada gereja Tuhan hari ini, kamu kan sedang menyembah Tuhan. Kamu kan udah mengklaim dirimu sebagai gereja yang menyembah, betul? Nah, kamu sekarang Tuhan juga seperti kayak mau nanya, bagimu siapa aku ini? Siapa Yesus bagimu? Anehnya para murid nggak ada yang ngomong. Iya. Hanya ada satu orang, namanya Simon Petrus. Dia bilang begini, answered. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Bahasa Indonesianya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Tahu arti kata Mesias? Halo? Ada yang tahu apa itu Mesias? Halo? Ada yang tahu? Yang diurapi. Mesias yang diurapi. Bahasa aslinya adalah Kristos, bahasa Yunaninya. Ini kata sifat di dalam bahasa Yunani, adjective, yang berarti yang diurapi. Christ was the Messiah, the Son of God, anointed. Di seluruh Alkitab, kata-kata Mesias diucapkan
sebanyak 486 kali. Dari semenjak Matius sampai Wahyu ada 486 kali diucapkan dengan kata-kata Mesias. Kristus, bahasa Yunani. Nah, you are, kamu adalah Mesias. Tapi dia nggak cukup hanya di situ. Kamu adalah yang diurapi. Itu bicara tentang apa? Kalau Yesus cuman Mesias, halo, dia nggak ada bedanya sama Daud, karena Daud juga diurapi. Ngerti maksud saya? Tapi yang mencengangkan, yang membuat Petrus kenapa langsung diberkati dengan ayat selanjutnya, nanti saya bahkan bahas itu, bukan karena pengakuan Yesus cuma sekedar Mesias. Karena kalau Yesus cuma sekedar Mesias, nggak ada bedanya dengan pengakuan orang, betul nggak? Betul nggak? Karena orang lain juga bilang bahwa you are the restoration man. Kamu adalah orang yang memang diutus dan diurapi Tuhan untuk membawa pembaharuan. Betul? Tapi itu Petrus nggak bilang begitu, nggak cuma berhenti di situ. Dia bilang you are the Christ, the Son of the living God. The Son, Son-nya besar, bahasa Yunaninya huios, yang berarti bicara tentang anak pria, anak laki-laki. Son of man mengandung arti konotasi bicara tentang yang ada itu Son of Man itu bicara tentang sebuah simbol yang Tuhan yang pernah disebutkan yang disebutkan di dalam Daniel 7 ayat 13 yang bicara tentang bahwa Son of Man itu bicara tentang bahwa manusia seutuhnya itu seharusnya seperti apa gitu. Di Daniel 17 itu bicara tentang bahwa kalau ada orang-orang yang hidup dalam kebarbaran, nah Son of Man itu bicara tentang lambang yang dipakai oleh umat Israel pada saat itu untuk bicara tentang bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan eksistensinya. Nah, jadi ketika dia bilang bahwa you are the Christ, tapi nggak hanya berhenti di situ, dia bilang juga you are the Son of the living God. Itu bicara tentang bahwa orang ini selain diurapi adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan eksistensi dari Son of Man. Jadi kan gitu kan? Nah, Son of the living God itu bicara tentang bahwa dia adalah orang yang hidup dalam sebuah eksistensi utuh dari a living God. Ngerti maksud saya? Jadi Yesus bukan cuma sekedar Mesias, tapi Yesus adalah pribadi yang mencontohkan, yang menjadi sebuah pola buat setiap kita bagaimana caranya hidup sebagai anak dari Allah yang hidup. Dengan arti berarti Tuhan mau bilang begini, bahwa sekarang karena sudah ada pola, kamu dan saya sudah lagi tidak boleh berkata mustahil untuk bisa menjadi segambar dan serupa kembali dengan Allah. Jadi Petrus ketika dia berkata bahwa you are the Mesias, kamu adalah Kristus Mesias yang diurapi, yang dikutus memang benar-benar oleh Bapa sendiri. Tapi bukan hanya itu, tapi kamu juga adalah pola gambaran hidup bagaimana Allah yang adalah pencipta langit dan dunia ini hidup, memutuskan untuk hidup dan terus bisa menggambarkan seluruh nilai kealahan dan keilahian.
Selesai dia bilang begitu, Yesus langsung bilang begini, and Jesus said to him, blessed are you. Diberkatilah kamu, Simon Barjona, karena bukan flesh and blood, bukan karena daging dan darah yang ada padamu ini yang mereveal, yang mengungkapkannya kepadamu, tapi my Father who is in heaven. Itu bisa, tapi Bapakku yang di sorga yang mewahyukannya itu padamu. Dia bilang enggak berhenti di situ, dia bilang begini, and upon, dia bilang begitu, ayat yang ke-18, I also say to you that you are a Peter, upon this rock, di atas pengakuan ini. Kata rock dengan kata confession saling menggantikan dalam bahasa Yunani. Halo? Jadi ketika dia bilang begini, upon this confession, karena kamu udah dapat wahyuan dari Bapa, lihat polanya, lihat ya. Tuhan langsung bilang begini, karena kamu sudah hidup dalam pewahyuan yang Bapa singkapkan dalam kehidupan. Upon this confession, upon this rock, dia bilang apa? I will build my church. Apa? Bahasa Indonesia-nya? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang. Batu karang itu bicara tentang conversions. Kualitas konfesimu seharusnya, kalau kualitas pengakuanmu seharusnya sekuat batu karang. Karena akar kata yang dipakai untuk confession dan batu karang sama dalam bahasa Yunani. Halo? Jadi kalau kamu bilang, oh saya mengaku Yesus, tapi kamu dihina sedikit, disiksa sedikit, langsung bilang, saya nggak percaya Yesus, itu bukan confession. Sorry bro, sorry sis, itu bukan confession. Confession itu batu karang yang kuat, strong enough. Dan di atas pengakuanmu itu, aku siapa? Halo? Yesus. Dibilang apa? Akan mendirikan apa? Jemaatku. Bahasa Inggrisnya apa? I will build your church. Betul? No. Aku akan membangun gerejaku. Jadi di atas pengakuan ini, karena kamu sudah dapatkan pewahyuan dari Bapa mengenai siapa itu Yesus, aku akan dirikan gerejaku, kata Tuhan, di atas batu karang, atas dasar batu karang ini, aku akan dirikan gerejaku. Dan dibilang begini, dan gereja yang Tuhan buat, gereja yang akan Tuhan dirikan ini, lihat teks selanjutnya. Apa? And the gate of Hades will not overpower it. Bahasa Indonesianya. Dan ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku dan apa? Alam maut apa? Tidak akan menguasainya. Kalau gereja dibangun atas dasar pewahyuan yang benar yang disebutkan oleh Bapa mengenai siapa itu Yesus. Kalau gereja dibangun, kalau komunitas ini dibangun sesuai dengan pola kerjanya Tuhan, blueprint apa yang dia idamkan dia ketika dia berkata I will build my church, itu bicara tentang gereja Tuhan. Tuhan bilang begini, tidak ada lagi alam maut yang bisa menguasai.
Apa itu alam maut? Bahasa Inggrisnya the gates of Hades. Apa itu alam maut? Halo? Halo? Apa itu alam maut? Kamu sebutkan, jangan malu-malu. Karena kamu memang diciptakan buat Tuhan. Halo, amin. Ini idaman Tuhan buat gereja Tuhan. Kalau kamu tidak dalam sebuah kondisi yang sama seperti ini, berarti kamu tidak sedang mengerjakan impian Tuhan. Ini yang lebih akurat. Kenapa kamu memuji menyembah Tuhan? Karena kamu memang dipanggil untuk ini. Karena alam maut gak boleh berkuasa. Halo, apa itu alam maut? Pertanyaannya itu sekarang gampang sekali. Neraka. Alam maut. Apakah sakitmu adalah produk alam maut? Apakah dosa adalah produk alam maut? Are you studying? Kamu belajar sesuatu malam hari ini? Kunyah firman itu, come on. Saya mengajak kamu mengunyah firman. Jangan cuma terima, diberkati. Come on. Kita lihat idaman Tuhan. Waktu Tuhan bicara gereja, ini yang Tuhan idamkan. Yang Tuhan idamkan adalah gereja nggak bisa lagi dikuasai oleh alam maut. Tapi kenapa sekarang KKR kesembuhan ilahi harus dibuat di gereja? Waktu Yesus bikin KKR kesembuhan ilahi, yang dia lakukan di mana? Di pinggir laut, di tengah kota, di kota-kota. Dia nggak bikin di gereja. Halo, ada orang? Kalau para pemain musik diikat dengan rozina, nggak bisa lepas dari pornografi. Apakah itu produk alam maut? Ya. Tapi kenapa gereja masih ada dalam kondisi itu? Bukankah Tuhan berkata bahwa upon this rock I will build my church and the gates of hell and the gates of hell shall not prevail over them. Nggak bisa lagi berkuasa. Dosa harusnya nggak bisa lagi berkuasa atas gereja Tuhan. Tapi kenapa sekarang para pelayan Tuhan masih bisa bohong sama gembalanya? Enggak Pak Gembala, enggak. Saya kemarin benar kok sakit. Padahal karena malas saja. Enggak Kak Gembala, saya memprioritaskan gereja kok. Padahal karena ada tawaran bisnis yang lebih menggiurkan. Halo. Dosa maut bukan? Produk alam maut bukan? Bohong dosa nggak? Oh bukan, Bapak. Worship
artinya menyembah Tuhan? Kenapa kalian harus menyembah Tuhan? Bahkan itu pertanyaan yang kedua. Tapi kamu tahu nggak, ketika kamu mengangkat tangan di depan sini, dengan tangan yang sama kamu pukul orang, atau dengan tangan yang sama kamu buat dosa, bukankah itu produk haram maut? Betul? 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 Yang betul dari sini. Saya nanya ke worshiper, betul? Nggak yakin, yang keras. Betul? Betul. Padahal Tuhan bilang apa? Harusnya produk alam maut yang kayak gini nggak berkuasa kasih dunia. Itulah alasannya kenapa ketika para pemuji menyembah, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga dengan ketaatan sesuai dengan apa yang firman katakan. Kamu gak perlu cukup ribet, cukup teriak, cukup berkata kamu cukup deklarasikan firman, kamu cukup menyembah dengan kemurnian hatimu kepada Tuhan. Hadirat Tuhan pasti datang. Nggak perlu ribet. Kamu cukup menaikkan syukurmu sama Tuhan. Hadirat Tuhan pasti datang. Halo? Dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Dibilang ayat 19, enggak cuman puas di situ. Lihat idaman Tuhan selanjutnya. Karena mereka punya pewahyuan yang Bapa singkapkan atas kehidupan mereka mengenai siapa itu Mesias, siapa itu Son of Man, siapa itu Yesus. Dibilang begini, kepadamu. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang begini, I will give you. Ini bisa tentang referensinya tetap ke gereja Tuhan, ke gereja yang Tuhan bangunkan, yang dibangun itu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. I will give you the key of the kingdom of heaven. Artinya apa? Key of kingdom of heaven. Dibilang gitu. Whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. And whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Bahasa Indonesianya, apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat oleh sorga. Itu bukan bicara tentang sesuatu yang mistik. Oh, kita ikat nanti diikat di sana. Itu bicara tentang apa? Keputusan yang gereja buat akan fully support oleh sorga. Ngerti maksud saya? Ini bicara tentang apa? Ketika gereja yang sesuai dengan idaman Tuhan dibangun, keputusan apapun yang mereka buat akan menjadi keputusannya sorga. Halo? Ketika Tuhan memutuskan untuk mengikat sesuatu, sorga akan mengikatnya. Maksudnya bicara tentang apa? Bahwa sorga akan tergopoh-gopoh